Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Terima kasih atas waktunya ibu-ibu telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pada bulan ini, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau kapasitas keluarga P2K2. Pada sesi ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul kesejahteraan sosial. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu masih ingat materi bulan lalu? Materi apa yang kita pelajari bulan lalu, Bu? Oh ya, jadi ibu-ibu masih ada yang ingat ya, jadi modul bulan lalu kita belajar tentang perlindungan anak, kemudian penelantaran anak, kemudian eksploitasi ya. Itu Bu, poin penting yang akan kira-kira sudah diterapkan oleh ibu-ibu belum? Sudah diterapkan oleh ibu-ibu di rumah. Alhamdulillah, artinya sekarang sudah ada perubahan pola pikir di antara ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya, apakah ibu-ibu sudah memegang modul untuk kesejahteraan sosial? Modul kesejahteraan sosial? Sudah, ya, ibu-ibu sudah memegang. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian penyandang disabilitas. Jadi sesi pertama yaitu yang kita bahas pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, kemudian apa itu penyandang disabilitas? Ada yang tahu, Bu? Apa itu penyandang disabilitas? Nah, kemarin ibu-ibu sudah pertemuan sebelumnya bulan lalu, ibu-ibu sudah pernah menonton film Getun kan? Nah, Getun itu punya keterbatasan, tidak punya tangan, namun dapat beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada orang tuanya tidak mengucilkan, ya. Kemudian sekarang ibu-ibu duduk berpasangan, kemudian ini ada permainan. Hanya saja permainan ini panjang ya. Kita lewati saja permainan ini Bu-ibu ya. Selanjutnya kita akan melihat Richard 01, Richard 1 tentang pengertian disabilitas. Apa itu disabilitas? Kita lihat di Richard. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk partisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan undang-undang, berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini pengertian penyandang disabilitas. Jadi adanya keterbatasan fisik, kemudian mental, kemudian intelektual. Kemudian disabilitas berat ini, Bu ya, disabilitas berat ini sudah tidak dapat direhabilitasi kembali. Artinya, dalam kehidupan sehari-harinya, penyandang disabilitas ini hanya bisa ketika beraktivitas dibantu oleh orang lain. Ketika makan disuapi, ketika mau mandi dimandikan, ya, dan seterusnya. Itu yang namanya penyandang disabilitas. Kemudian poin pentingnya ya, penyandang disabilitas ini kalau masih anak-anak dia termasuk ke dalam anak istimewa. Jadi penyandang disabilitas ini kalau bahasa kita itu cacat ya. Kalau bahasa kerennya lagi difabel. Ya. Kemudian penyandang disabilitas merupakan tidak ada yang berbeda dengan kita, kita sama-sama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mereka diberikan kelebihan khusus daripada kita, seperti itu. Kemudian
selanjutnya langkah selanjutnya yaitu hak-hak penyandang disabilitas, ya. Hak-hak penyandang disabilitas. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Ibu. Apa yang dipelajari? Ini ada permainan, Bu, ya. Permainan perbedaan dan persamaan. Ini panjang sekali, ya, Bu. Kita simpulkan saja, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Kemudian penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Artinya penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan kita, dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian bagaimana jika dunia ini kita balik? Kita sebagai masyarakat umum dan penyandang disabilitas, ya, masyarakat umumnya sebagai penyandang disabilitas, kemudian kita akan berusaha agar hak-hak terpenuhi. Misalnya kayak gini maksudnya, penyandang disabilitas itu sebagai masyarakat umum. Iya, memang dia juga sama halnya dengan kita sebagai masyarakat umum. Kemudian hak-haknya apa saja, ya? Hak-hak penyandang disabilitas kita lihat di picture 2, ya. Hak-hak penyandang disabilitas yang pertama, hak untuk hidup, hak bebas dari cercaan, hak mendapat perlindungan, kemudian hak mendapat bantuan hukum, kemudian hak bersekolah, kemudian hak bekerja, kemudian hak hidup sehat, kemudian hak beribadah, kemudian hak berolahraga, kemudian hak bebas dari kekerasan dan eksploitasi, kemudian hak tidak dikucilkan, dan selanjutnya adalah diperlakukan sama dengan yang lainnya. Ini berdasarkan kitab ini, Bu, ya. Jadi inilah hak-hak penyandang disabilitas. Artinya semua sama antara penyandang disabilitas dengan kita itu sama-sama mempunyai haknya, sama juga, tidak ada yang dibedakan. Itu, Bu, ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis ragam disabilitas atau tingkat disabilitas. Memiliki kondisi psikologis, ya, yang tidak dapat dukungan dari lingkungan. Seperti kadang merasa penyandang disabilitas itu tidak mendapatkan dukungan psikologis, seperti merasa rendah, kemudian sensitif, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Kemudian berbagai macam penyandang disabilitas, ya, yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, penyandang disabilitas seperti ini disebut dengan penyandang disabilitas berat. Jadi kalau sudah tidak dapat direhabilitasi kembali, itu namanya penyandang disabilitas berat. Apakah ada di lingkungan Ibu? Ada, pasti ada di lingkungan kita, Ibu. Oke, kita lihat flip chart keempat, jenis-jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik, kemudian disabilitas mental, kemudian disabilitas rungu dan bicara, kemudian disabilitas netra, kemudian disabilitas intelektual atau Down syndrome. Ya, ini macam-macam disabilitas, ya, Bu, ya. Ada pertanyaan, Bu, mengenai macam-macam disabilitas? Nah, kalau tidak ada, kita selanjutnya. Nah, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Ya. Jadi jika di antara keluarga kita terdapat penyandang disabilitas atau ada salah satu keluarga kita yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas kita adalah memberikan pelayanan, pengasuhan agar penyandang disabilitas berat itu mendapatkan hak-haknya. Ya. Jadi agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Apa saja? Pelayanannya banyak sekali, Ibu-ibu, ya. Film mengenai miris bocah tanpa tangan dengan kaki hanya menggelinding. Jadi bocah ini dalam film, kita tidak setelkan filmnya, ya, Bu. Di film ini anak yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan, tapi bisa beraktivitas seperti biasa, bisa bersekolah, ya. Kemudian bisa bermain game, menggunakan dagunya, itu, Bu, ya. Kemudian apa saja pelayanan disabilitas oleh keluarga? Ini yang pertama, ya,
Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Ini namanya penyandang disabilitas. Richard 5, ya, pelayanan terhadap penyandang disabilitas di keluarga. Yang pertama, ya, memberikan makan, ya, makanan sehat, Pak, sehat, lima sempurna, harus sama dengan kita. Apa yang kita makan, dia juga harus makan. Kemudian memandikan 2 kali sehari, kemudian melatih membersihkan diri, mandi, sikat gigi, kemudian mengganti pakaian sehari 2 kali. Kalau kita 2 kali 3 kali sehari ganti baju, ganti pakaian, dia harus sama kayak gitu. Mengganti alas tidur, kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi tempat tidurnya harus dibersihkan, diganti alas tidurnya, ya. Ini akan apa? Akan memberikan rasa nyaman terhadap penyandang disabilitas kalau ada di antara keluarga kita. Kemudian mengajak berbicara, kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik, membuatkan akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, kemudian memberikan obat sesuai kebutuhan. Kemudian memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga. Ya, kita harus memberikan kesempatan bermain. Ketika dia memang sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita bawa. Kemudian memberikan terapi, ya, atau melatih. Kemudian mengajarkan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual ini nilai-nilai keagamaan. Ini harus kita ajarkan. Kenapa? Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita wajib berbakti. Apa yang menjadi kewajiban tetap harus dilaksanakan apapun kondisinya. Seperti itu, ya. Kemudian pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Nah, ini, Bu, ya. Ibu silakan buka buku pintar, ya, halaman 10 sampai 12. Kemudian ibu-ibu membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian kita akan melakukan refleksi, ya. Kemudian kita lihat flipchart 7, ya. Ini flipchart 6. Itu, ya, pelayanan disabilitas berat di masyarakat, ya. Ini yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS, dan sebagainya. Kemudian memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT RW kelurahan. Kemudian memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana. Contohnya, Bu, di masjid. Di masjid, kira-kira di masjid itu bisa nggak kursi roda lewat masuk ke dalam? Ada tidak? Ini harus, masyarakat harus menyediakan. Misalnya dalam suatu lingkungan itu terdapat ada masyarakatnya yang disabilitas. Bentuk pelayanan masyarakat terhadap orang difabel ini, yaitu salah satunya membuatkan jalannya sendiri untuk masuk, untuk duduk, untuk beribadahnya. Kemudian parkir di tempat umum seperti itu. Kemudian pintu mudah dibuka, ya, pintu mudah dibuka. Jangan yang pakai kunci-kunci kayak gitu, susah. Tinggal geser aja. Nah, gitu. Kemudian pembuatan ram, kemudian toilet khusus untuk difabel. Nah, ini toilet khusus. Tempat umum jarang sekali kita temukan, ya, Bu. Paham, Bu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pesan kunci, ya, pesan kunci di sini. Ibu-ibu bisa menonton film, ya. Baiklah, kita akan tonton filmnya. Selanjutnya, sudah menonton film tadi, apa yang bisa ibu-ibu simpulkan? Apa pesan-pesan kunci dari pembahasan kita kali ini? Ada kesimpulannya dalam film tersebut. Oke, kita lihat pesan-pesan kuncinya. Yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Iya, bagian dari keragaman manusia. Kita sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua,
Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Ini harus dipenuhi haknya. Hak apa tadi? Hak banyak sekali. Hak di masyarakat, hak di keluarga, kemudian dan sebagainya. Kemudian pesan yang terakhir, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi atau istilahnya dikucilkan, diejek-ejek, diolok-olok, tidak diajak bermasyarakat, itu tidak boleh. Sama halnya dengan kita penyandang disabilitas itu ya warga negara yang juga mempunyai hak-hak untuk hidup, untuk bermasyarakat. Nah, itu Bu, ada pertanyaan Bu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya bulan depan ya tentang kesejahteraan lansia. Oke Bu, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.